manakib ini yang tadi jaraknya jauh jadi dekat. Yang Iya, tadi betul. malas jadi semangat ibadah. Yang tadinya galau jadi bahagia. Yang Iya, tadinya nggak punya sahabat jadi punya sahabat. Dengan apa? Wasilahnya manakib. Nah, dengan manakib ini kita yang tadinya tidak kenal akhirnya jadi kenal. Yang tadinya gersang jadi subur. Selama hati kita ada himmah cita-cita. Maka jadikan manakib itu jadikan wasilah apa? Wasilah persaudaraan, wasilah keberkahan, wasilah usaha macam-macam. Maka kita di situ wajib kita yakini. Jadi bahasanya gini, manakib itu kita jadikan afirmasi. Kalau hutangnya banyak, semoga Allah melunasi hutang-hutang kita. Kalau kita belum ketemu jodoh, kita afirmasi semoga Allah datangkan jodoh yang terbaik, yang iya, baik betul. macam-macam. Ya, kalau cantik otomatis harus cantik wajahnya, cantik akhlaknya, cantik semuanya. Kalau Betul. laki-laki yang tampan, tampan wajahnya, tampan akhlaknya, tampan posisinya gitu. Jadi manakib itu penuh keberkahan, jadikan afirmasi dan wajib yakin. Kita sama guru mursyid itu diajari terkait dengan kalimat kun fayakun. Guru mursyid mengajarkan kita adalah kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Wajib yakin, bukan ada istilah insya Allah. Andaikan ada istilah insya Allah harus ditambahi. Insya Allah iya. Karena kebanyakan orang itu kalau bahasanya insya Allah saja tanpa tambahan itu biasanya menolak. Gimana siap? Insya Allah itu bingung yang undang. Ini siap apa enggak gitu. Tapi kan itu kan. Jadi banyak orang itu diundang bahasanya cuma jawab insya Allah itu gak jelas. Iya, Guru mursyid kita itu mengajarkan kun fayakun. Jadi jadilah. Jadi bahasa kita tuh ya ya iya ya atau tidak gitu. Jadi jangan iya. sampai iya, tidak tapi iya, jangan. Jadi Hmm. kita diajarkan sama guru mursyid dengan kalimat iya. Perkara nanti di perjalanan tidak itu memang Allah yang menghendaki tidak maka insya Allahnya di Allah bukan di kita. Nah kita selama Iya, ini diundang kadang apa itu bahasanya insya Allah. Nah ini bingung yang undang ini benar apa enggak. Tapi kalau insya Allah iya. Nah insya Allah iya itu insya Allah ada harapan datang atau berharap ada harapan upaya untuk apa istilahnya memenuhi harapan itu. Perkara di tengah jalan itu tidak bisa melakukannya itu memang bukan kewajiban kita. Kita manusia itu punya upaya, punya rencana, tapi Allah sendiri yang menakdirkan. Ini hebatnya kita punya guru mursyid. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah. Ada pertanyaan sekarang. Apakah perlu orang itu bertorikoh? Jadi ada pertanyaan, apakah perlu orang bertorikoh? Kalau toriko itu tidak perlu, apa itu toriko? Gitu sebetulnya. Kita definisikan dulu. Toriko itu jalan untuk bisa nyampe kepada Allah, ruh kita. Tapi sudut pandang orang yang belum paham toriko, apalagi orang yang terhijab oleh ilmu agama, banyak yang mengartikan toriko itu sesuatu yang sifatnya yang terdengar telinga, yang terlihat oleh mata, yang bisa didengar oleh suara, yang diucapkan lewat lesan. Itu toriko apa artinya? Sesuatu yang istiqomah. Membaca Al-Quran setiap hari itu dikatakan toriko. Bisa sholat tahajud katanya itu toriko. Setiap harinya sedekah itu toriko. Itu toriko yang secara umum. Apakah itu wilayahnya ke Allah? Orang sedekah apakah itu untuk Allah? Tidak. Orang sholat tahajud, sholat duha apa itu untuk Allah? Jawabannya juga tidak. Orang baca Al-Quran setiap hari apakah untuk Allah? Tidak.
Loh, kenapa kok tidak? Karena sesuatu yang kita kerjakan yang ada imbalannya pahala, itu bukan untuk Allah. Baca Quran, ada pahalanya setiap hurufnya. Sholat, ada pahalanya. Sedekah, ada pahalanya. Selama ada pahalanya, fa innama yashkuru li nafsi, untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Maka toriko ini toriko yang sifatnya syariah, wilayah kita. Padahal toriko di sini itu toriko bagaimana menyambungkan ruh ini bisa menjumpai Allah, di mana menjumpai Allah itu nanti dengan syarat, persyaratan apa? Ketika orang bersedekah harus ada ikhlasnya. Ketika orang sholat harus ada kekhusyuannya. Ketika ada masalah harus ada kesabarannya. Ketika ada amanah dari orang ada kejujurannya. Ini toriko itu ke sana, menghasilkan. Persyaratan kita bisa menjumpai Allah itu satu, ada perintah di situ. Perintah apa? Perintah penghambaan seorang hamba kepada Allah. Sholat, itu perintah. Sebagai wujud tanda syukurnya seorang hamba kepada Allah, yaitu harus ada warka'u ma'ar-roki'in. Nah, rukuklah bersama orang yang rukuk, sujudlah bersama orang yang sujud. Tapi harus ingat, di situ wajib ada syarat khusyuk. Kalau sekedar rukuk sujud, banyak orang rukuk sujud, banyak orang sholat. Tapi Al-Qurannya ngomong, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah ini, celakalah orang yang sholat. Kenapa celaka? Karena ketika dia sholat, waktu ruku, dia ingat rokoknya di atas genteng. Waktu i'tidal, ingat gorengan ikan kelotoknya gosong. Waktu sujud, ingat cicilan sepeda motor. Waktu tahiyat awal, ingat suami. Ketika tahiyat akhir, ingat tetangga yang suka ghibah. Jadi ini celaka. Jadi banyak orang ruku sujudnya itu orang sholat itu khusyuk, tapi hatinya gentayangan. Ingat anak, ingat istri, ingat pekerjaan, ingat cicil sepeda motor, ingat cuciannya kehujanan. Ini sudah apa celaka. Yang disembah bukan Allah lagi. Siapa yang disembah? Cicilan sepeda motor. Berarti nyembah siapa? Nyembah cicilan sepeda motor. Waktu i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, ingat istri. Wah, sudah yang disebut bukan Allah. Nah, disinilah apa bagian dari sudah diterima Allah? Tidak, itu hijab. Karena sholat itu harus khusyuk. Akhirnya banyak para kiai, ustadz yang pandai baca kitab kuning karena lama di pondok pesantren, memberikan definisi khusyuk itu katanya tidak mendengar apa-apa. Enak dong yang tuli. Jadi kalau diartikan khusyuk itu nggak mendengarkan apa-apa, berarti kan enak jadi orang tuli. Kalau gitu kita sama-sama tuli aja ya. Ya Allah kita tuli gitu biar khusyuk. Ya enggak. Kalau khusyuk diartikan tidak mendengarkan apa-apa, ya fatal. Ini banyak. Bahkan saya pernah mendengar ada ustadz ceramah katanya khusyuk itu nggak mendengarkan apa-apa. Enak dong yang tuli. Katanya khusyuk itu harus ingat mati. Ketika sebelum sholat ingat mati bagus. Tapi ketika di dalam sholat Allahu Akbar. Mati. Waktu Fatihah ingat mati. Waktu ruku ingat mati. I'tidal ingat mati. Berarti yang disembah kematian. Syirik dong. Nah ini loh. Kadang banyak orang salah kaprah, tidak memahami dan tidak mau berguru.
Seolah-olah ingat mati itu bikin khusyuk. Bukan. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu aqimus sholata lidzikri. Hakikat sholat itu ingat Allah. Itu khusyuk. Bukan tidak dengar apa-apa. Ada petir, dar gitu ya. Itu tetap mendengar telinga itu. Tapi tujuannya bukan fokus pada pendengaran petir. Waktu ruku, mendengar tangisan bayi. Mendengar. Tapi tujuannya bukan mendengarkan tangisan bayi. Khusyuk itu hatinya ingat Allah. Dan bisa ingat Allah itu tentunya butuh thariqah. Thariqah itu ruh harus nyambung kepada Allah. Nah, menyambung Allah itu bagaimana? Supaya kekhusyuannya ingat Allah. Maka hadirlah guru mursyid sebagai warasatul anbiya membimbing umat ini bagaimana ruhnya selalu ingat Allah. Maka ingat Allah ini wajib. Khusyuk bukan dicari di dalam sholat. Sebelum sholat harus khusyuk apa? Ingat Allah. Mulai duduknya, berdirinya, berbaringnya. Dimanapun ia berada selalu ingat Allah. Nah, ingat Allah itu khusyuk. Maka kalau kita sudah ingat Allah khusyuk, kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Mau pakai suara bismillahnya dikencangkan boleh, pelan juga boleh. Waktu ruku ada yang baca subhana rabbil azim sekali boleh, subhana rabbil azim 3 kali juga boleh, diam pun boleh. Kenapa? Kita sudah punya alat apa? Zikir khafi. Jadi kesimpulannya, apakah wajib berthariqah? Kalau ingin khusyuk tentunya kita harus berthariqah. Karena khusyuk itu wajib. Nah, supaya khusyuk lewat thariqah. Kalau gitu thariqah itu wajib enggak? Jawabannya wajib. Maka Al-Qur'annya pun memberikan satu peta konsep, memberikan petunjuk supaya khusyuk bagaimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan soal dzikir supaya bisa khusyuk kepada ahlinya jika kamu tidak paham. Jadi kesimpulannya, siapapun kalau ingin khusyuk wajib thariqah. Harus thariqah, karena thariqah itu ruh harus menyatu tapi tak tersentuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat siapa itu? Harus lewat zikir, dan zikirnya ini harus digurukan. Tidak asal membaca buku tanpa guru. Nanti jadi sesat, gurunya setan. Maka banyak orang sekarang ini pinter dalil, tapi dia seperti setan, tidak mau mempelajari ruhnya, tidak mau mengenalkan ruhnya kepada Allah. Sehingga apa? Memang pecinya peci hitam, tapi pikirannya gelap. Sehingga apa? Satu sama lain bertengkar, mudah diadu domba. Kenapa? Karena hatinya tidak bersama Allah. Maka guru mursyid menekankan, pakailah peci merah putih. Peci merah putih ada lambang. Merahnya keimanan, putihnya keihsanan. Manusianya adalah jasadnya Islam. Maka Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah Islam itu secara totalitas. Iman wajib, ihsan wajib, beribadahlah kalian kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Jika kalian tidak bisa melihat Allah, yakinlah dilihat Allah. Bagaimana kita bisa dilihat Allah? Bagaimana kita bisa ingat Allah? Tentunya lewatnya, syaratnya adalah thariqah. Jadi thariqah ini hukumnya wajib. Tanpa thariqah banyak orang ini pura-pura khusyuk. Tanpa thariqah banyak orang pura-pura khusyuk. Tanpa thariqah banyak orang pura-pura jujur. Sehingga apa semua?
penuh kebohongan-kebohongan. Semoga dengan penyampaian pada malam hari ini Allah ridho kepada kita semuanya. Allah berkahi segalanya semuanya selamanya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.